Baik, pada materi kali ini saya akan menjelaskan mekanisme proses pembentukan urin di ginjal. Proses pembentukan urin itu terjadi di ginjal, tepatnya di bagian nefron ginjal. Pembentukan urin ini diawali dengan proses yang namanya filtrasi atau penyaringan darah dari protein dan sel-sel darah sehingga protein dan darah itu tidak boleh ikut keluar bersamaan dengan urin. Filtrasi ini terjadi di bagian glomerulus. Glomerulus yang nantinya akan menghasilkan urin primer yang mengandung air gula, asam amino garam atau ion anorganik dan juga urea. Selanjutnya, urin primer hasil filtrasi akan ke tahap berikutnya yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi ini merupakan penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, seperti glukosa, asam amino, natrium, kalium, klorida, asam bikarbonat, dan juga kalsium. Reabsorpsi ini terjadi juga di TKP atau tubulus contortus proximal. Hasil dari reabsorpsi merupakan urin sekunder yang mengandung zat sisa limbah nitrogen, urea, dan juga air. Kemudian, urin sekunder akan bergerak ke bagian lengkung Henle, yang mana pada bagian lengkungan Henle ini, urin sekunder itu bersifat hipotonik. Artinya, konsentrasi airnya lebih tinggi sehingga air akan meninggalkan tubulus ginjal. Namun, ketika urin sekunder sudah mencapai pada bagian menaik lengkung Henle, maka sifatnya akan berubah menjadi hipertonik. Sehingga NaCl akan direabsorpsi atau diserap kembali oleh pembuluh darah. Selanjutnya, urin sekunder akan bergerak menuju tubulus contortus distal dan mengalami proses augmentasi atau pengendapan zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Hasil akhir dari augmentasi ini berupa urin sesungguhnya. Dan urin jadi yang mengandung urin asam urin, amonia, zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, serta garam mineral. Selanjutnya, urin yang berada di bagian tubulus akan bergerak menuju kandung kemih melalui ureter. Lalu, urin yang berada di kandung kemih akan keluar melalui ureta. Volume urin yang dikeluarkan oleh setiap orang itu berbeda-beda, tergantung beberapa faktor yang menyebabkannya, yaitu diantaranya hormon antidiuretik, usia, suhu atau cuaca, kondisi kesehatan, gaya hidup dan aktivitas, serta jumlah air yang diminum. Sekian penjelasan mengenai mekanisme proses pembentukan urin. Terima kasih. Baik, pada materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai hormon dan sistem endokrin. Hormon dan sistem endokrin merupakan proses dalam tubuh manusia yang dikoordinasikan oleh kendali saraf dan hormonal. Pada kali ini kita bahas dahulu bagaimana kendali saraf yang dapat terjadi secara volunter maupun involunter. Sinyalnya berupa listrik yang terjadi di neuron yang dibawa ke otot dan kelenjar. Responnya cepat, singkat, dan terkoalisasi di dalam tubuh. Kendali hormonal bersifat involunter. Sinyalnya berupa senyawa kimia yang mengalir melalui aliran darah dan dibawa ke seluruh tubuh, kecuali beberapa responnya lambat, berlangsung lama, dan terjadi secara umum di tubuh. Karena hormon berumur panjang, hormon dihancurkan oleh hati menjadi senyawa yang lebih aktif dan diekskresikan oleh ginjal. Sistem endokrin adalah serangkaian kelenjar yang memproduksi hormon untuk mengatur antara lain mood, metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan, fungsi jaringan, fungsi seksual, reproduksi, dan tidur. Hormon diekskresikan oleh kelenjar endokrin di dalam sistem endokrin. Hal istimewa dari kelenjar endokrin yaitu kelenjarnya tidak memiliki saluran, sehingga hormon dilepaskan langsung ke aliran darah. Hormon disekresikan dalam jumlah sedikit, sebagian hormon bersifat spesifik target, dan sebagian bekerja lebih umum. Sistem endokrin terdiri atas pituitari, tiroid, adrenal, pankreas, testis, dan ovarium. Kelenjar pituitari juga dikenal sebagai master kelenjar atau master gland. Kelenjar ini memproduksi hormon tumbuhan, hormon antidiuretik, hormon penstimulasi gonad, dan hormon penstimulasi tiroid. Hormon pertumbuhan bekerja di setiap sel tubuh dan membantu sel tubuh. Hormon antidiuretik bekerja pada ginjal untuk mendukung reabsorpsi air. Hormon penstimulasi gonad, hormon luteinizing, dan hormon FSH bekerja pada testis dan ovarium untuk menstimulasi, gonad untuk mensekresikan hormon seks. Hormon penstimulasi tiroid bekerja pada kelenjar tiroid dan menstimulasi tiroid untuk mensekresikan tiroksin. Tiroksin bekerja pada sel jaringan untuk mengatur laju metabolisme.
Adrenal, kelenjar adrenal memproduksi adrenalin. Hormon adrenalin bekerja pada hati, jantung, kulit, paru-paru, dan saluran pencernaan. Untuk menyiapkan respon fight, pankreas melawan dua jenis hormon yang biasanya kita kenal karena kekurangan hormon tersebut menyebabkan salah satu penyakit paling umum di dunia yaitu diabetes. Pankreas memproduksi glukagon dan insulin. Glukagon dan insulin membantu mengatur glukosa darah. Glukagon bekerja pada sel jaringan dan hati untuk mengatur konversi glikogen menjadi glukosa. Ketika gula darah menurun, insulin akan mengirim sinyal ke hati, otot, dan sel lemak untuk mengambil glukosa dari darah. Dengan demikian, insulin memfasilitasi penyerapan glukosa untuk digunakan sebagai energi. Jika cukup energi, insulin mengirim sinyal ke hati untuk mengambil glukosa dan menyimpannya sebagai glikogen. Kekurangan insulin menyebabkan diabetes, testis memproduksi testosteron. Ini bekerja pada testis dan sel tubuh lain untuk mengembangkan karakteristik seksual primer dan sekunder pada laki-laki. Ovarium memproduksi dua jenis hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Estrogen bekerja pada uterus dan ovarium untuk mengatur pertumbuhan dinding uterus. Progesteron bekerja pada tubuh untuk mengembangkan karakteristik seksual sekunder pada perempuan. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan proses menstruasi sampai hamil. Menstruasi diawali saat sel telur yang matang akan keluar dari indung telur menuju saluran telur. Proses ini disebut ovulasi, yang menjadi penentu masa subur yaitu saat kehamilan paling mungkin terjadi. Vagina pun mengeluarkan lendir agar hubungan seks lebih mudah setelah laki-laki ejakulasi di dalam vagina. Lalu sperma berenang masuk ke dalam rahim hingga ke saluran telur. Kemudian terjadi pertemuan antara sel sperma dan sel telur yang disebut pembuahan. Hasil pembuahan yang disebut zigot ini akan terus membelah diri sambil bergerak menuju dinding rahim dalam waktu 5 hingga 7 hari untuk akhirnya membenamkan diri di dalam dinding rahim. Test pack merupakan alat kehamilan yang akan mendeteksi kehamilan calon ibu, apakah terjadi positif 2 minggu setelah terjadinya pembuahan. Jika telat haid, calon ibu sudah mencapai 4-5 minggu, embrio akan menempel pada rahim yang disebut implantasi. Setelah terjadi implantasi, janin ibu akan mulai memproduksi hormon yang disebut hormon HCG. Kehamilan dapat dibagi menjadi 3 trimester, yaitu trimester pertama, kedua, dan 3 trimester. Trimester pertama merupakan masa yang paling penting untuk perkembangan bayi. Nantinya bagian tersebut akan berkembang menjadi mata dan bagian wajah lain. Tak hanya itu, pada trimester pertama juga sudah mulai terjadi perkembangan fisik, meliputi rahang bawah dan mulut serta tenggorokan yang tumbuh di bagian dalam. Seperti jantung yang mana denyut jantung calon bayi dapat dirasakan. Pada trimester kedua, ibu mulai bisa merasakan janin menendang. Jenis kelamin, janin, dan kelengkapan organ janin juga bisa diketahui pada masa ini. Masa ini yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Pada trimester ketiga, janin semakin besar posisinya di dalam rahim. Gerakan janin bisa terasa lebih kuat karena ruang di dalam rahim semakin sempit. Trimester ketiga adalah waktu di mana janin terakhir kali mengalami pertumbuhan. Ini adalah periode di mana bayi mendapatkan berat badan yang signifikan. Organ serta sistem tubuhnya menjadi lebih siap untuk hidup di luar. Pemeriksaan kehamilan yang dilakukan sebanyak 6 kali, yaitu 1 kali trimester pertama, 2 kali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga. Mulai minggu ke-37, bayi sudah siap untuk persalinan. Ibu mungkin akan mengalami tanda-tanda persalinan. Di minggu ke-37 sampai 40 dengan kontraksi persalinan yang semakin kuat dan semakin sering dan bisa disertai keluarnya air ketuban. Pada saat ini pun bisa keluar lendir yang mengandung sedikit darah dari vagina dan ini normal terjadi. Dan segera periksalah ke rumah sakit. Jika tanda-tanda persalinan ini muncul, namun jika selama kehamilan mengalami nyeri, ulu hati atau mual, muntah, tidak mau makan, demam tinggi, sakit kepala, pandangan kabur atau kejang, atau tanpa bengkak pada kaki dan wajah air ketuban keluar sebelum waktunya. Pendarahan janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya, segera periksa ke rumah sakit. Baik, pada materi kali ini saya akan menjelaskan mekanisme kerja sel limfosit B.
Sel limfosit B atau sel B memainkan peran utama dalam kekebalan adaptif kita. Sel ini memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri terhadap antigen penyerang spesifik. Antigen memiliki kemampuan untuk memicu respon imun. Pada permukaan antigen ada bagian yang lebih kecil yang disebut epitop. Epitop ini merupakan bagian yang dikenali oleh sistem kekebalan tubuh. Sel B berkembang dari limfosit B dan pematangannya berada di sumsum tulang merah sebelum sel B berimigrasi. Sel tersebut mengembangkan imunokompeten, yang mana memiliki kemampuan untuk melakukan respon imun adaptif sel. Sel mulai membuat reseptor protein unik. Ketika sel B dipersenjatai reseptor ini, mereka berimigrasi ke kelenjar getah bening atau limpa. Getah bening dan limpa merupakan rumah baru bagi mereka, di mana mereka tinggal di tempat yang sama seperti mereka menetap di dalam antigen yang menyerang tubuh. Antigen tersebut bertemu dengan banyak reseptor sel B yang tidak cocok. Setelah antigen menemukan yang sesuai, epitopnya dengan sempurna menempel pada reseptor sel B. Ketika sel B sudah menangkap penyerang sel B, membawanya ke dalam sel melalui endositos S, sel itu dipecah menjadi fragmen peptida kecil dan membentuk kompleks. MH2 yang dimasukkan ke dalam membran plasma sel T membantu mengenai kompleks dan datang serta memberikan kostimulasi yang diperlukan sel B untuk berkembang biak dan berdiferensiasi. Dengan bantuan ini, sel B menjadi aktif dan mulai mengkloni. Selanjutnya ada proliferate and differentiate, lalu ada memory based cells. Sel memori terlibat dalam proses imun sekunder jika antigen yang sama masuk lagi ke dalam tubuh suatu saat nanti. Juga ada ribuan sel memori tersedia untuk memulai reaksi cepat yang menghancurkan antigen. Pengaruh sel B yang disebut plasma mensekresi jutaan antibodi. Antibodi ini mempunyai sifat menggabungkan antigen. Antibodi juga hanya menggabungkan antigen yang awalnya mengaktifkan sel B. Sel antibodi meninggalkan kelenjar getah bening atau limpa yang beredar ke seluruh tubuh humor. Disinilah mereka bertemu dengan banyak antigen lainnya. Antibodi mengunci dan bertindak dalam berbagai cara. Sekian penjelasan beberapa materi dari kami. Baiklah, sekian penjelasan dari kami mengenai mekanisme kerja sel limfosit B. Terima kasih.